Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Perkenalkan, nama saya Yusuf Teman, biasa dipanggil Ronald. Saya sedang berkuliah di salah satu universitas di Indonesia, tepatnya di Provinsi NTT, di Kabupaten Manggarai. Program studi yang saya ambil adalah program studi PhD. Sekarang saya baru semester 2. Kali ini saya mau membahas sebuah video yang berkaitan dengan kelima sila Pancasila. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu Pendidikan Pancasila. Nah, topik yang saya ambil kali ini adalah topik tentang pembulian yang terjadi dalam lingkungan sekolah menengah atas, yaitu jadi teman-teman, supaya tidak memanjangkan waktu, mari kita simak bersama video yang saya tampilkan setelah ini. Yang bisa berharap keadilan dan mewakili para korban bully di luar sana. Saya dari awal, saya dipegang-pegang di depan perempuan, di depan laki-laki. Saya dipegang. Di depan kelas, di muka umum. Bahkan banyak CCTV di sana, saya yakin itu pasti banyak CCTV di sana. Di bulan November hari pertama saya sekolah, di hari berikutnya diperlakukan seperti itu. Saya menanyakan kepada mereka, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Elvian, saya anak baru di sini. Saya harap saya dapat berkenalan dan dapat diterima dengan baik di sini. Tapi mereka malah menyombongkan diri mereka, mereka malah mengangkuhkan diri mereka. Mereka tidak menerima saya di sana. Saya hanya diketawai setiap hari. Lalu sampai saya selalu dihina-hina setiap harinya. Lalu sampai mereka membanggakan dan mengancam saya. Mereka mengatakan kepada saya, lu jangan macam-macam sama kita. Lu mau nyaman sekolah di sini, lu mau bisa kita nggak bully di sini, lu harus bisa melayani kita semua. Lu tahu nggak bapak kita siapa? Dia bapaknya ketua partai. Bapak dia DPR, bapak dia MK. Lalu sahabat dari ketua geng ini mengakui, lu jangan macem-macem, bapak gua ketua partai sekarang. Bapak yang berinisial A, anak yang berinisial M mengaku dan mengatakan itu kepada itu saya yang dari awal. memukul kamu? Anak bapaknya ketua partai itu Dia tidak memukul saya, tapi dia selalu secara intens selalu membuli saya secara verbal. Saya dari awal. MK memukul. Mohon maaf. Yang tadi yang artinya bapaknya apa? Bapak yang berinisial A dan anaknya MK. berinisial M, dia tidak pernah memukul saya, tapi dia selalu bersekongkol dengan gengnya, selalu membuli saya secara verbal, selalu menghancurkan mental saya, selalu menjatuhkan mental saya. Padahal saya sudah menjelaskan kepada mereka. Saya menanyakan secara baik-baik, bro, kalau misalkan gue di sini nggak diterima sama kalian nggak mau temenan sama gue, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan ganggu gue. Gue di sini cuman papa sama mama gue masukin ke sini, gue cuman mau belajar, bro. Gue di sini cuman mau ngebanggain papa sama mama gue. Tolong jangan ngeganggu gue dong, gue mau belajar. Kalau kalian nggak mau temen gue, nggak apa-apa, nggak usah ada temenin gue. Tapi tolong, gue mau belajar di sini, jangan libatin gue dalam masalah apapun. Jangan kalian ancam-ancam gue setiap hari. Tapi mereka malah ketawain saya dong. Mereka itu benar-benar memperlakukan saya seperti binatang, Om. Saya ditertawai, malah saya dibilang banci. Saya setiap jalan, saya baru naik lift, baru di pagi hari, saya baru mau masuk kelas. Saya langsung diketawain dan dibilang, lihat tuh banci datang. Lihat tuh orang kampung bau sampah datang.
Lalu sampai saya berusaha untuk mengabaikan itu semua. Saya tidak mau papa sama mama saya bayar mahal sekolah. Saya pindah untuk tujuan dan niatnya untuk bisa berkuliah di luar negeri. Tujuan saya untuk membanggakan kedua orang tua saya. Tapi saya tidak mau untuk mengganggu orang lain. Pimpinan rapat. Izin Bentar dulu. Pak, kasih kesempatan Pak. Kan kita cuma ketemu sekali dengan beliau. Oke, Ya. Ya, silakan. Tolong jangan intimidasi saya. Saya di sini masih Tidak, anak-anak ini dan saya di sampaikan sini ke pimpinan. mengatakan Izin juga- sejujur-jujurnya dan maksud saya tidak begini, ada pimpinan. manipulasi atau Pak, Supaya saya yang memimpin, Baik. memimpin Pak. Ya, ikut aja dulu Pak, tenang Pak. Ya, tolong kita lagi beri kesempatan anak bicara. Kita dengar aja dulu nggak apa-apa. Bapak sudah bisa lihat Keluarganya Mungkin- bisa menenangkan di samping ini anak. mungkin perlakuan orang tuanya saja sudah bisa seperti itu, bagaimana dengan anak-anaknya Pak? Udah, Saya setiap hari itu selalu diancam, sampai saya diancam dari ketua geng dan anggota geng itu selalu mendatangi saya secara beramai-ramai. Mereka selalu mengancam saya, mulai dari saya pertama diancam untuk menjadi tumbal. ada nama gengnya. Saya tidak tahu nama geng apa itu karena saya murid baru di sana dan saya itu tidak punya siapa-siapa di sana dan saya Ada bahkan nama berkenalan pun ketuanya, mereka tidak mau. ketua gengnya gitu. Nama ketua gengnya berinisial K. Apa? Berinisial K. 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 Oke. Lalu di video ini mungkin ini diakui oleh para pihak pelaku dan BINUS, ini adalah video ketika tanggal 30 atau hari Selasa Januari, tapi mereka memutarbalikkan dan di situ jelas tertanggal Monday yang berarti hari Senin. Itu hari Senin itu tidak ada terjadi pemukulan kepada saya, tidak ada terjadi penganiayaan. Terjadi penganiayaan dan pemukulan itu di hari Selasa dan di hari Rabu tanggal 30 dan 31 Januari 2024. Tetapi kenapa yang ditunjukkan seolah-olah saya yang melakukan itu semua, padahal itu CCTV tanggal hari Senin. Dan itu sebelum saya mencapai ke sana, itu banyak video CCTV, saya yakin tidak diungkapkan secara transparan dan tidak diubarkan juga ke publik. Itu banyak sekali CCTV yang memperlihatkan video sebelumnya saya sedang makan sendirian, tetapi ketika saya sedang makan saya dihampiri oleh ketua geng dan sahabat-sahabatnya dan mengatakan bahwa saya baru saja dikatai oleh dihina-hina dan dikatai oleh orang yang bernama Kennedy yang saya tidak tahu siapa. Ternyata dia adalah kelas 10. Saya dikata-katai oleh dia bahwa rambut saya ini adalah rambut sampah dan dibilang badan saya bau. Lalu saya di situ bilang, ya kalau misalkan kalian selalu mengatakan seperti itu kepada saya, wajar nggak kalau misalkan dia juga berkata seperti itu? Karena kalian duluan yang sudah selalu membuli saya, mengata-ngatai saya seperti itu. Makanya murid lain juga mengata-ngatai saya, yang bahkan orang tidak kenal pun berani mengatai saya. Akhirnya dia mengajak saya ke tempat, saya dipaksa di situ untuk ke tempat Kennedy itu dan saya dipaksa untuk mengajak Kennedy itu berbicara, padahal saya tidak kenal siapa itu Kennedy. Saya dipaksa oleh ketua geng itu untuk berbicara dengan Kennedy. Tolong diperlihatkan video CCTV sebelum kejadian itu. Dan itu saya selalu mengalami pelecehan, serta selalu saya mengalami pembulian secara verbal yang tidak pantas di depan umum, di dalam lift, di depan kelas, di depan guru, sejak awal saya bersekolah di sana. Mungkin sudah kami dengar sebagian besar ya, Dek ya. Mungkin ditenangkan, apa ada keluarganya? Mohon maaf. Baik teman-teman, setelah kita sudah melihat bersama tadi video yang saya tampilkan di depan tadi, di mana video itu mengandung kekerasan, yaitu pembulian terhadap teman. Nah, teman-teman, kita sudah pernah melihat atau merasakan ataupun pernah melakukan pembulian kepada teman. Mungkin kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah sebuah pembulian. Nah, kali ini saya mau coba menganalisis bagaimana pembulian itu berdampak terhadap fisik atau psikologis dari seorang anak yang mengalami pembulian dari teman-teman. Nah, dalam video yang saya tampilkan di depan tadi, di mana anak ini mengalami pembulian sejak dia pertama kali masuk di sebuah sekolah menengah atas. Nah, sekolah ini sangat bergengsi di lingkungan sekitar itu ataupun di seluruh Indonesia, karena di situ sekolah yang menurut
kebanyakan anak pasti karena sekolah itu mempunyai prestasi atau mempunyai fasilitas yang cukup memadai. Jadi setiap anak pasti menginginkan untuk sekolah di situ. Nah, tetapi kenyataannya setelah anak-anak dari menengah ke bawah mau bersekolah di situ, ternyata mereka mengalami pembulian dari teman-teman di sekitar mereka yang notabene orang tuanya sangat mampu dalam membiayai mereka. Nah, kali ini coba kita melihat pembulian ini dari perspektif Pancasila. Nah, jika kita lihat dari pembulian itu tadi, di mana anak-anak ini melakukan pembulian atas dasar karena orang tuanya mereka mempunyai kekuasaan di pemerintahan Indonesia. Nah, yang pertama anak dari seorang ketua partai, dan yang kedua dari DPR atau legislatif. Nah, yang ketiganya seorang yang mempunyai jabatan tinggi juga. Nah, coba kita melihat sedikit bahwa dari sisi Pancasila, dari sila-sila Pancasila. Nah, jika kita melihat dari sisi sila pertama, yaitu sila ketuhanan, sebenarnya pembulian itu sangat tidak bisa dibenarkan, karena dalam sila pertama kita sudah melihat bahwa kita ini hidup dengan berbagai ragam agama. Nah, pastinya dalam berbagai ragam agama ini sudah mengajarkan kita tentang bagaimana hidup berdamping atau saling menghargai dengan orang lain tanpa melihat status atau membeda-bedakan. Kalau saya sebagai seorang Katolik, pastinya saya akan menghayati ajaran-ajaran yang sudah diterima sejak saya masih SD, ataupun masih kecil. Nah, kita bisa menerapkan ajaran-ajaran itu untuk bisa berkolaborasi dengan atau berinteraksi dengan teman-teman di sekitar kita. Jadi teman-teman, coba kita simak bersama di mana anak ini mengalami pembulian tidak hanya dari siswanya saja, tetapi pihak sekolah juga mau menutupi permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Sebenarnya pihak sekolahnya itu perlu melakukan tindakan tegas, tidak hanya melihat dari sisi kekuatan atau kekuasaan dari orang tuanya, tetapi mereka bisa membina anak-anak ini supaya tidak melakukan tindak pembulian terhadap teman-temannya. Jadi teman-teman, tindakan pembulian ini tidak mencerminkan sila pertama. Kita coba lanjut ke sila keduanya, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kita kembali lagi melihat video di depan tadi, di mana yang pertama kita coba mengulas dari pihak sekolahnya, di mana pihak sekolah melakukan tindakan intimidasi atau mereka menyembunyikan video asli atau fakta yang berkaitan dengan tindak pembulian yang dilakukan oleh anak-anak itu tadi. Jadi teman-teman, di sini pembulian yang dilakukan di sekolah itu sudah dilakukan tidak hanya oleh anak-anak saja, tetapi sekolah juga ikut campur dalam melakukan tindakan pembulian. Maka di sini sebenarnya sekolah ini harus diberikan suatu tindak tegas supaya mereka mempunyai efek jera, supaya tidak mendiskriminasikan para muridnya atas dasar kekuasaan orang tua atau kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya. Jadi teman-teman, kalau melihat dari kalau kita coba melihat dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ini, jadi teman-teman, ini sangat-sangat tidak mencerminkan di mana kita melanggar hak asasi atau tidak menghargai hak dari seorang anak ini untuk bisa bersekolah atau membela dirinya dalam mengalami intimidasi dari teman-temannya, karena sekolah ikut campur dalam hal ini, sehingga pihak-pihak lain juga ikut campur. Sebenarnya pembulian ini bisa saja diselesaikan dalam lingkungan sekolah apabila sekolah mempunyai tindakan tegas terhadap orang-orang yang melakukan tindakan pembulian.
Nah, kita sudah melakukan analisis dengan baik teman-teman. Coba kita melihat dari sila ketiga, di mana sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, tindakan pembulian ini sangat berdampak pada perpecahan. Tidak hanya perpecahan dalam lingkungan sekolah, tetapi juga bisa saja berdampak pada perpecahan dalam lingkungan bangsa, di mana jika seringkali orang-orang yang mempunyai kekuasaan melakukan intimidasi terhadap orang-orang yang punya kemampuan ekonominya rendah, pastinya orang-orang dengan kemampuan ekonomi rendah akan melakukan pemberontakan, di mana mereka tidak merasa adil dalam menyelesaikan masalah. Seringkali mereka kalah dengan orang-orang yang mempunyai kekuasaan di pemerintahan. Nah, ini sangat-sangat tidak bisa diterima oleh kita semua, bahwa tindakan pembulian ini sangat tidak ditindak tegas oleh pihak-pihak sekolah. Nah, jangan sampai anak-anak yang melakukan tindakan pembulian ini, bisa saja kalau dewasanya mereka akan melakukan tindakan kekerasan yang lebih berat lagi, karena mereka menganggap bahwa mereka mempunyai kekuasaan, mereka yang mempunyai kekuatan untuk melakukan tindak-tindak kekerasan terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan. Nah, seringkali orang-orang yang mengalami tindak kekerasan ini orang-orang yang mempunyai kemampuan yang tidak mempunyai kemampuan dari segi ekonomi ataupun kekuatan dalam pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuasaan. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dari kasus ini tadi, mana anak ini dilahirkan dari keluarga yang sederhana dan coba bersekolah di sekolah yang notabene banyak anak-anak dari orang-orang kaya di situ. Nah, kalau kita melihat dari sisi sila ketiga, yaitu sila persatuan, sebenarnya tidak bermasalah kalau kita bersekolah di sekolah-sekolah orang, mungkin saja notabene banyak orang kaya di situ, tetapi karena keegoisan dari seorang anak atau sekolah tidak melihat tindakan pembulian terhadap anak ini tadi, jadi anak dari keluarga sederhana ini mengalami terus-menerus pembulian. Dia mengalami pembulian verbal, secara fisik, dan mengganggu psikologis dari anak-anak ini. Nah, kita coba melihat ini sebagai pelajaran dari kita, supaya kita bisa mencegah tindak pembulian terhadap teman dalam lingkungan sekolah. Nah, teman-teman, kita coba melihat dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau kita melihat dari sila keempat, ini sangat cocok dengan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah, di mana sekolah yang melakukan tindak pembulian ini tadi, atau yang dilakukan oleh anak-anaknya, oleh anak-anak yang mempunyai keluarganya yang mempunyai kekuasaan di pemerintahan, sekolah di sini tidak mempunyai tidak melakukan tindak tegas terhadap anak-anak yang melakukan pembulian. Nah, kalau kita berkaca pada sila keempat, maka sebenarnya sebagai kepala sekolah atau pihak-pihak sekolah, mereka sebenarnya melakukan tindak tegasan terhadap anak-anak yang melakukan pembulian tadi. Tapi kenyataannya sekolah juga ikut campur dalam melakukan pembulian terhadap anak ini tadi. Kalau melihat ini, sekolah tidak mencerminkan sila keempat, yaitu kepemimpinan yang adil. Sila kelima, keadilan sosial, yaitu tidak mencerminkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sebenarnya sekolah harus memberikan bijaksana dalam mengambil keputusan untuk menghukum anak-anak yang melakukan pembulian terhadap temannya. Nah, anak-anak yang melakukan pembulian ini
sebenarnya harus memberikan hukuman. Sebenarnya sebagai pihak sekolah tidak melihat dari status orang tuanya, karena sekolah itu adalah untuk membina anak-anak supaya mereka bisa berpikir atau bisa hidup berdampingan dengan orang lain tanpa melihat status. Jika sekolahnya melakukan pembulian juga, maka pastinya anak-anak yang keluar dari sekolah itu bisa saja menjadi orang-orang yang bermasalah dalam bermasyarakat, karena mereka sudah melakukan tindak pembulian di sekolah tapi tidak ditegur oleh sekolah, sehingga apa yang mereka lakukan di sekolah pastinya mereka akan lakukan juga di masyarakat. Nah, di sini juga menjadi pelajaran untuk kita semua supaya bisa mengawasi sesama dalam lingkungan sekolah supaya tidak melakukan tindak kekerasan. Baik teman-teman, setelah kita menganalisis dengan sila keempat, coba kita melakukan analisis dengan sila kelima. Nah, di sini coba kita melakukan analisis dengan sila kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin yang sangat penting di sini di mana anak yang menjadi korban pembulian ini tadi tidak mengalami keadilan. Nah, kenapa saya mengatakan tidak mengalami keadilan? Di sini dia mengalami pembulian yang sangat-sangat dia mengalami pembulian sejak dia masuk pertama kali di sekolah. Mungkin saya sedikit melihat pada video pertamanya tadi, di mana dia mengatakan bahwa pada saat dia masuk dia tidak memiliki teman dan dia dijauhkan. Nah, itu merupakan tindakan yang tidak mencerminkan keadilan, di mana dia tidak diterima atau ditemani oleh teman-temannya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dari kaca sila kelima ini, sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh sekolah itu tidak mencerminkan. Bayangkan, di depan guru saja dia masih mengalami pembulian dari teman-temannya. Bagaimana pihak sekolah tidak bisa melihat tindakan yang dilakukan oleh teman-temannya terhadap anak yang mengalami pembulian ini? Kalau kita melihat kejadian ini sangat nah teman-teman, kalau kita melihat dari sila kelimanya itu tadi, di mana kalau melihat dari keadilan sosial, kata keadilan di sini sebenarnya dia juga harus bisa merasakan keadilan, di mana orang-orang yang melakukan pembulian pastinya tentunya harus mendapatkan hukuman, tidak hanya menutup-nutupi atau malah menyalahkan orang yang mengalami korban pembulian. Nah, mungkin karena orang tua dari anak-anak yang melakukan pembulian ini punya kekuasaan dalam pemerintahan, jadi pihak sekolah tidak bisa melakukan tindak tegas. Tetapi sebenarnya sekolah harus memberikan tindak tegas supaya tindak pembulian itu tidak dapat terjadi dalam lingkungan sekolah. Nah teman-teman, setelah kita sudah melakukan analisis ini tadi, kita coba kaitkan pembulian ini atau perspektif Pancasila berkaitan dengan teori-teori dari para ahli mengenai pembulian. Teman-teman, kalau kita merujuk pada menurut para ahli, keterkaitan bullying dengan Pancasila adalah menurut pernyataan 2010, bullying memiliki macam-macam sesuai tindakan yang dilakukan antara lain fisik, verbal, sosial, dan cyber. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, secara etimologis kata bullying yang berarti penggerak orang yang mengganggu orang lain.
Wiyani 2012. Sedangkan menurut Astuti 2008, bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Jadi teman-teman, kalau kita melihat dari perspektif menurut para ahli tadi, tindakan itu tindakan yang dilakukan orang membuli teman itu adalah tindakan yang dapat mengganggu mental dari teman-teman sebagai korban dari tindakan bullying dari teman-teman. Oke, baik teman-teman. Setelah kita sudah menonton bersama tadi video di depan, di mana video itu menjelaskan tentang pembulian dalam perspektif Pancasila. Maka di sini saya coba mau menyimpulkan dari hasil analisis kita bersama video yang sudah saya tampilkan di depan. Bullying adalah tindakan kekerasan berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain yang lebih lemah, baik secara fisik, verbal maupun psikologis. Dalam perspektif Pancasila, bullying bertentangan dengan nilai-nilai leluhur yang terkandung dalam sila setiap Pancasila. Dalam sila pertama, ketuhanan, semua agama mengajarkan kasih sayang dan menolak kekerasan. Bullying jelas bertentangan dengan ajaran agama yang mendapatkan cinta kasih dan kelembutan serta menolak kekerasan dalam bentuk apapun. Nah, di sini tentunya kita sebagai makhluk yang beriman, tentunya kita harus mencerminkan rasa kasih sayang yang sudah diajarkan dari agama-agama kita. Baik, kita lanjut ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bullying merendahkan martabat manusia dan tidak mencerminkan sikap adil serta beradab. Tindakan ini melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menuntut penghormatan terhadap hak dan martabat setiap individu. Jadi teman-teman, jika kita melakukan bullying terhadap sesama kita, maka kita sudah melakukan pelanggaran hak yang sudah dirumuskan dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka manusia yang mempunyai adil dan beradab tentunya tidak melakukan tindakan pembulian. Maka teman-teman, untuk menghindari pembulian ini, tentunya peran dari guru dan orang tua itu sangat perlu dalam membimbing anak-anak untuk bisa menghindari pembulian yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke sila yang ketiga. Dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, bullying dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaku diskriminasi dan kekerasan mengancam keharmonisan sosial dan merusak rasa persatuan di tengah keberagaman. Jadi teman-teman, orang yang melakukan bullying tentunya akan mengancam persatuan, atau bisa saja dia yang membuat suatu perpecahan dalam lingkungan sekolah. Itu tidak ada rasa kenyamanan atau rasa akur atau rasa persaudaraan jika melakukan bullying terhadap teman dan sekelompok orang yang mempunyai fisik lemah atau tidak mempunyai kekuatan. Oke, kita lanjut ke sila keempat, yaitu kerakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pencegahan dan penanganan kasus bullying memerlukan kebijakan yang bijaksana dan melibatkan berbagai pihak. Musyawarah dan partisipasi aktif dalam merumuskan solusi menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ini. Nah teman-teman, tentunya sekolah perlunya harus musyawarah dalam mengatasi bullying tadi. Tapi kenyataannya di sekolah yang kita lihat dari masalah yang terjadi tadi, dia tidak melakukan musyawarah, tapi malah sebaliknya dia menutupi permasalahan demi menjaga citra dari sekolahnya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini tentunya
perlu musyawarah untuk bertindak tegas dalam menghilangkan bullying yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Bullying juga tidak hanya dilakukan dalam lingkungan sekolah, tentunya lingkungan keluarga. Anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah, tentunya dia akan mengalami trauma berat dan tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan serta tanpa diskriminasi. Bullying menciptakan ketidakadilan dan merusak prinsip keadilan sosial yang harus ditegakkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, bullying itu merenggut hak atau keadilan dari seseorang yang memiliki kewajiban untuk melakukan menempuh pendidikan di suatu lembaga. Jadi jika ada seseorang yang melakukan bullying terhadap teman, tentunya dia melanggar hak dari keadilan sosial tadi, teman-teman. Jadi teman-teman, melakukan bullying terhadap teman itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan merusak tatanan sosial serta mental masyarakat. Pentingnya untuk menanamkan dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya pencegahan dalam penanggulangan bullying. Oke teman-teman, demikian analisis video untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pendidikan Pancasila. Jika ada tutur kata atau penjelasannya tidak jelas, teman-teman, saya mohon maaf dan sampai jumpa di lain waktu.